Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB Analis Standarisasi Ahli Pertama. 1. Analis standarisasi ahli pertama menemukan bahwa standar SNI ISO 9001/2015 yang diterapkan pada sebuah industri manufaktur mengalami kendala dalam penerapannya karena ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi terkini. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah A. Membuat standar baru yang lebih sesuai dengan teknologi saat ini. B. Melakukan kaji ulang standar untuk mengidentifikasi gap dengan kebutuhan industri. C. Mencabut standar SNI ISO 9001/2015 dan menggantinya dengan standar internasional lain. D. Memberikan dispensasi penerapan standar kepada industri tersebut. E. Menerapkan standar yang lebih rendah untuk memudahkan implementasi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa ketika ditemukan ketidaksesuaian standar dengan perkembangan teknologi, langkah yang tepat adalah melakukan kaji ulang standar untuk mengidentifikasi gap antara standar yang ada dengan kebutuhan industri saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. 2. Dalam proses pengembangan SNI, analis standarisasi ahli pertama mengidentifikasi adanya tumpang tindih antara rancangan SNI yang sedang dikembangkan dengan SNI yang telah ada. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menghentikan pengembangan rancangan SNI yang baru. B. Melanjutkan pengembangan tanpa mempertimbangkan SNI yang ada. C. Melakukan harmonisasi antara rancangan SNI dengan SNI yang telah ada. D. Menggabungkan kedua standar menjadi satu standar baru. E. Membiarkan kedua standar berjalan paralel. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa harmonisasi standar diperlukan untuk menghindari duplikasi dan konflik antar standar, sesuai dengan prinsip pengembangan standar dalam SNI ISO IEC 17007/2009. 3. Analis standarisasi ahli pertama sedang melakukan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi produk ISPRO yang mengajukan permohonan akreditasi. Ditemukan ketidaksesuaian pada dokumentasi sistem manajemen mutu ISPRO tersebut. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak permohonan akreditasi secara langsung. B. Memberikan akreditasi bersyarat. C. Meminta ISPRO memperbaiki ketidaksesuaian dalam batas waktu tertentu. D. Mengabaikan ketidaksesuaian karena masih dalam tahap pengajuan. E. Memberikan dispensasi khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan SNI ISO IEC 17011/2017, ketidaksesuaian harus diperbaiki dalam batas waktu tertentu sebelum akreditasi dapat diberikan. 4. Dalam rangka pemantauan penerapan SNI wajib pada produk mainan anak, analis standarisasi ahli pertama menemukan produk yang beredar tanpa tanda SNI. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan sanksi langsung kepada produsen. B. Mengabaikan temuan karena bukan wewenangnya. C. Membuat laporan temuan dan memberikan rekomendasi kepada otoritas pengawas pasar. D. Menarik produk dari peredaran secara mandiri. E. Memberikan tenggang waktu tanpa dokumentasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, pemantauan dan pelaporan ketidaksesuaian kepada otoritas pengawas pasar adalah prosedur yang tepat. 5.
Analis standarisasi ahli pertama mendapati hasil evaluasi kesesuaian yang menunjukkan perbedaan signifikan antara dua laboratorium uji terakreditasi untuk parameter yang sama. Langkah yang paling tepat adalah A. Mencabut akreditasi salah satu laboratorium. B. Melakukan investigasi melalui uji profisiensi dan evaluasi metode pengujian. C. Mengabaikan perbedaan karena kedua lab sudah terakreditasi. D. Meminta pengujian ulang tanpa investigasi. E. Menetapkan salah satu hasil sebagai acuan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai SNI ISO IEC 17025/2017, perbedaan hasil uji perlu diinvestigasi melalui uji profisiensi dan evaluasi metode untuk memastikan validitas hasil pengujian. 6. Analis standarisasi ahli pertama diminta mengevaluasi skema sertifikasi produk baru untuk sektor tertentu. Aspek yang paling kritis untuk dievaluasi pertama kali adalah A. Biaya sertifikasi. B. Durasi proses sertifikasi. C. Kesesuaian skema dengan regulasi dan standar acuan yang berlaku. D. Jumlah lembaga sertifikasi yang tersedia. E. Kemudahan implementasi skema. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa berdasarkan ISO IEC 17067, evaluasi kesesuaian skema dengan regulasi dan standar acuan adalah prioritas utama dalam pengembangan skema sertifikasi. 7. Dalam proses pembinaan penerapan SNI pada UMKM, analis standarisasi ahli pertama menemukan kendala keterbatasan sumber daya. Solusi yang paling efektif adalah A. Memberikan pengecualian penerapan SNI. B. Mengembangkan program pendampingan bertahap sesuai kemampuan UMKM. C. Menurunkan persyaratan standar. D. Menunda penerapan standar. E. Mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan kebijakan pembinaan UMKM dalam penerapan standar, pendampingan bertahap merupakan solusi yang paling efektif. 8. Analis standarisasi ahli pertama sedang mengevaluasi laporan surveilan berkala terhadap lembaga sertifikasi terakreditasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian minor yang berulang, tindakan yang paling tepat adalah A. Mencabut akreditasi secara langsung. B. Memberikan peringatan tertulis dan meminta tindakan perbaikan dengan tenggat waktu. C. Mengabaikan karena hanya ketidaksesuaian minor. D. Menunggu surveilan berikutnya. E. Memberikan perpanjangan waktu tanpa batas. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan SNI ISO IEC 17011/2017, ketidaksesuaian berulang harus ditindaklanjuti dengan peringatan dan tindakan perbaikan yang terdokumentasi. 9. Dalam proses harmonisasi standar internasional menjadi SNI, analis standarisasi ahli pertama menemukan beberapa istilah teknis yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menggunakan istilah asli tanpa terjemahan. B. Melakukan kajian terminologi dan membuat usulan padanan istilah melalui konsensus pakar. C. Menghilangkan bagian yang mengandung istilah tersebut. D. Menunda proses harmonisasi. E. Membuat terjemahan bebas. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan pedoman pengembangan SNI, kajian terminologi dan konsensus pakar diperlukan untuk standarisasi istilah teknis. 10. Analis standarisasi ahli pertama mendapati bahwa sebuah lembaga inspeksi terakreditasi melakukan kegiatan di luar ruang lingkup akreditasinya. Tindakan yang paling tepat adalah A. Membiarkan karena sudah terakreditasi. B. Mencabut seluruh akreditasi. C. Memberikan teguran dan meminta penghentian kegiatan di luar ruang lingkup. D. Memperluas ruang lingkup secara otomatis. E. Memberikan pengecualian khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa sesuai dengan SNI ISO IEC 17011/2017, lembaga terakreditasi harus beroperasi sesuai ruang lingkup yang ditetapkan,
dan pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan teguran dan penghentian kegiatan. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.